Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 18 baris kelima dari rata. Wahai saudara-saudaraku, apabila kalian telah mengetahui hal tersebut, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat atas Nabi yang mulia ini. Wahai saudara-saudaraku, apabila kalian telah mengetahui hal tersebut, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat atas Nabi yang mulia ini. Ikut karena katruk bab masalah salawat dibicarakan tentang kelebihan salawat becut, sehingga tanya sedikit banyaknya telah mengetahui tentang kelebihan salawat, sehingga gebegah tu watai tanya kata tepu kelebihan salawat, maka perbanyakkanlah salawat kepada baginda Nabi. Karena gebegah di antara kelebihan salawat hidup, yaitu dengan salawat itu dapat menjadi cahaya dalam kubur, cahaya saat berjalan di atas titi siratal mustaqim, dan juga cahaya yang menuntun kita masuk ke syurga. Juga salawat itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan juga dapat melemahkan daripada tipu daya syaitan. Nyamban nyan adalah di antara kelebihan salawat. Bahkan cerita dalam kitab Al-Bustan oleh Ibnul Jauzi nyata likut ilai sabuh tempat, sabuh majlis yang disebut-sebut nama Nabi. Tentu nama Nabi itu disebut adakala dengan salawat, ataupun diceritakan tentang Rasul dengan salawat, diceritakan tentang Rasul. Nyan tempatnya kebegah lebih harum tabanding daripada harumnya gudang kasturi kebegah. Nyan lebih harumnya, sehingga harum itu menembus cakrawala, menembus langit yang ketujuh, sehingga kebegah sekira Allah Ta'ala gepecom bak manusia dan jin, bak manusia kebegah nyo sungguh manusianya hai rempek yak pubut pulain gaduh lalo bak dirasakan harumnya bau tersebut nyo menan kebegah. Kejit dinan mulia tempat tersebut taduk rame-rame ta baca-baca selawat, ataupun taduk rame-rame ta ciket nama-nama Nabi, ta ceritakan tentang Nabi. Orangnya kan dalam maulidur Rasul laganya yang dikerjakan oleh manusia. Pegat acara maulid, duk rame-rame berselawat, pegah tentang kisah Nabi, nyan tempatnya lebih harum daripada harum kasturi kepegah, yang dapat menembus 7 petala langit. Ini luar biasa. Sehingga kena lem kepegah kan, sehingga orang yang santut kebaikan dan kejahatan, kebaikan dengan kejahatan koknya, salah sabuh cara Allah menyenenek pertama jih lam syurga adalah netimang rasa cinta jih ke Nabi. Orangnya tanya kena rasa cinta ada ke Nabi. Hai ke bahala cinta ada. Dum ku urung si cinta ada. Karena urung si nyan urung pelahi katanya, urung jaga uruh katanya, bahkan sebagai pahlawan dalam kehidupan katanya. Tuman Nabi lebih daripada urung si tu Nabi. Urung peselamat dunia dan akhirat katanya. Tentailah cinta ada. Nyo cintanya lempah gehon ke pegah. Sehingga watai getimang sehingga nyo kebaikan rasa cinta ke Nabi nyo dapat mengalahkan kejahatan sehingga dia itu masuk syurga. Yang kejut dalam itikad ahlu sunnah wal jamaah, karena tidak ada tempat yang menengah-nengahi antara syurga dan neraka. Menyalakan syurga, neraka. Menyalakan neraka, syurga, dua buah saja. Sehingga orang yang santut kebaikan dengan kejahatan, nyan adakala langsung pertama dalam syurga oleh Allah pakon, karena watai getimang na rasa cinta ji ke Rasul, watai getimang na gepuduk syafaah Nabi, gebi syafaah Nabi ke urun tersebut, sehingga urunnya masuk syurga. Adakala hendak pertama syurga ile kibansit gerha ile dalam neraka oleh Allah Ta'ala seukuran kejahatannya dudo baru pertama dalam syurga. Nyutan pegah itulah kelebihan menyebut-nyebut nama Nabi, perasaan cinta kepada Nabi nya luar biasa. Walaupun urangnya segelintir katanya, sebahagian katanya, seolah-olah alah dak hana tak kauri mulut karena pupu gede, pu masalah teman. Hanta depu ditanya, hinan salah satu daripada lambang kepedulian kita kepada Nabi.
seukuran mana katanya peduli orangnya ke Nabi, seukurannya ke kita tanya oleh Nabi tengah. Nabi kat sitat-sitat umat ke tengah di padang mahsyar untuk ubi syafaat. Seukuran mana kita cinta kepada Nabi, seukurannya ke katanya dekat dengan Nabi tengah. Baik apakah Nabi tua ke tanya tengah, orangnya katua tanya ke Nabi. Nyo badra temandung. Nyo kehino ke kelebihan ini bacut, adakala kelebihan salawat ataupun tak duk-duk tak sebut-sebut nama Nabi dengan tak ceritakan kisah-kisah Nabi. Ini luar biasa. Jadi perkumpulan tersebut perkumpulan yang sangat harum, yang harumnya menembus cakrawala, yang dicium oleh makhluk yang na di langit. Ini dia lihat oleh dicerita oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Bustan. Ya, nyamba luar biasa. Maka perbanyakkanlah salawat. Di antara kita sebut-sebut nama Nabi, itulah dengan memperbanyak salawat. Dan dengan tak ingat kembali orang lahir Nabi, tak ceritakan kembali kisah-kisah Nabi, dan tak pegah-pegah kembali tentang syariat-syariat Nabi. Ini adalah sebagai bentuk menyebut-nyebut nama Nabi. Ya, maka gebrahino nyo wate tanyo kalau tak pahami ditnan lebih lagu bersolawat kepada Nabi, maka perbanyak oleh kalian bersolawat atas Nabi yang mulia ini. Pakan perlu tak perlu selawat ke Nabi, karena sesungguhnya beliau adalah perantara terbesar untuk kita pada setiap nikmat yang dianugerahkan Allah. Karena sesungguhnya beliau adalah perantara terbesar untuk kita pada setiap nikmat yang dianugerahkan Allah. Karena perantaraan beliau sampai iman, perantaraan beliau sampai Islam, perantaraan beliau katanya tak tepu hala, tak tepu haram, yang kan nikmat paling raya kan perantaraan Nabi Muhammad. Bahkan beliau adalah sebab utama dijadikan dan diciptakan seluruh makhluk. Bahkan Nabi Muhammad juga merupakan salah satu sebab sehingga Allah menciptakan seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis kudusi. Lagi ni pegah kedron oleh Allah di dalam hadis kudusi, kiban Allah Ta'ala pegah laulaka lama khalaqtul aflak. Karena tanya sering tadi dengarkan urungkan hadisnya, hadis kudusinya laulaka teman sering tadi dengar kiban keun laulaka ya Muhammad nya kan hina betul laulaka sakai hanaya Muhammad laulaka lama khalaqtul aflaq. Artinya andaikan bukan karena engkau, niscaya aku tiada menciptakan alam ini. Sekirakan karena kata hai Muhammad, sungguh hana menciptakan alamnya. Teman etna hebat Nabi, makanya pantaslah kita mencintai beliau. Dumak ngan ayah orangnya hebat kan, tak cintai kita kan. Bahkan karena mereka kan pahlawan yang memperjuangkan kehidupan katanya, mulai cek sampai raya tu kan mereka yang setiap saat khawatir tentang kehidupan katanya, kan mak ngayah katanya. Teman Nabi lebih libaknya khawatir kan di dunia menteng, di akhirat tengah khawatir tentang keselamatan katanya. Tidak pantas kita mencintai beliau. Nah, luar biasa jasa beliau, yang harus tak akui. Makanya wajarlah kita memperbanyak solawat, timuh rasa rindu tanya kepada Nabi, kepada baginda Nabi. Kesimpulannya, bahwa faedah-faedah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terhingga. Jadi faedah, kelebihan, manfaat daripada kita berselawat kepada Nabi nyo adalah tanpa hingga. Yang diknan jadat kelebihan Nabi la Allah. Di antaranya kagak begah lo mino ke jika lo baca tu. Selawat akan mencemerlangkan hati dari kegelapan. Hati yang kutau, hati yang gelap, hati yang haitim semikir ke agama. Acim selawut belu yang terang hati. Acim selawut belu yang gelih hati. Hanya sabar. Selanjutnya, salawat mencukupkan seseorang dari syekh pembimbing, guru yang membimbing. Jadi salawat itu adalah sebagai guru bagi kitanya untuk mengarahkan kitanya kepada kehidupan yang lebih baik. Kanyan pembimbing ini. Jadi bersolawatlah supaya kehidupan kita baik. Bersolawatlah supaya penghidupan kita juga baik. Bersolawatlah. Bagaikan syekh ke bekah. Sepnyan ke gure, ya. Sepnyan ke gure sebagai pembimbing dalam kehidupan kitanya. Ramai tanya kan sit buku sit dalam selawut, betam berno oleh ilmu kan yang kita pegang. Jadi lurus kehidupan kitanya, jeroh kehidupan kitanya dengan memperbanyak solawat.
Salawat akan menjadi sebab sampainya seseorang kepada ridha Allah. Selawat juga akan menyebabkan seseorang itu sampai kepada keridhaan Allah, teruji kepada derajat yang Allah Ta'ala senang kepadanya. Itulah dengan memperbanyak salawat. Salawat juga akan mempermudah mendapat rezeki yang banyak. Bersalawatlah, ini juga pembuka rezeki. Susah tak lawiknya hana sapuna rezeki thotat kungtat pula selawat. Teman dalam pula selawat itanya sebagai kata-kata penghormatan kita ke Nabi. Di samping itu juga Allah Ta'ala akan membuka pintu rezeki katanya. Hai dak tengah tak minta rezeki tam selawat kan juksit, tengah tajak, tengah taduk, tengah taih. Hai memang afdal tunggu semayang menghadap kiblat, duk atau musalla bupah gede. Nya memangnya afdal. Teman tengah tajak ajak, tengah taplung-plung kan juksit tam selawat. Hana masalah haji, perbanyaklah salawat. Orang yang memperbanyak bersalawat, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Orang yang perlu selawat, Allah akan getun, getegah, gelarang, gepaharam tubuh ji isentuh li apun neraka. Salawat mudah sebenarnya. Tidak tak duduk, tidak tak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Kan le je. Le model salawat pupu yang galak tu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibah dalam satu hadis, Jibril alaihi salam telah datang kepadaku membawa satu kabar gembira yang belum pernah dia membawakan kepadaku satu kabar gembira seperti ini sebelumnya. Dibah oleh Nabi, Jibril nanijak baklun bak sabah urau, yaitu niabi berita gembira, berita yang menyenangkan, yang menggembirakan, di mana berita tersebut hantam pernah nepegah le Jibril barakan kelung lagi nyan model. Putra teman beritanya, dia berkata, nyo kata Nabi, barang siapa berselawat atasmu dari umatmu satu kali, si barang kata mantangi selawat ke gata daripada umat gata 3 ikan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini 3 dakun kan? Maka Allah akan berselawat ataupun mencurahkan rahmat ke atasnya dengannya, dengan sebabnya selawat 10 kali. 10 ke Allah akan melimpahkan sayangnya kepada katanya. Yang secret selawat. Teman di naga dalam selawat ditanya, Masya Allah luar biasa. Luar biasa hebat. Yang kejap menyolang kitab Tufatul Raghibin adalah kitab Jauhar Mawhub kena kepegah. Secret tanya mentang tak bersalawat kepada Rasulullah. Nyan malaikat dengan serta merta gecok selawat katanya gebah juga dia langsung bak Nabi. Gepegah haju. Nyo selawat dari si pulan bin pulin gampung jihino, keturunan jihnyo, nyo jih muna-muna mandung putri le Rasulullah katanya. Sehingga bawa tanyan ke Allah Ta'ala akan Nabi nibalah secret selawat yang tanya bacanya dengan 10 krek kasih sayang Allah. Teman menyayang Allah, rezeki dimudahkan, ya kan? Olehnya ibadat gepe mudah oleh Allah hangga persulit, sehingga hubungan kita dengan Allah Ta'ala tetap udip kita akan ditenangkan oleh Allah Ta'ala. Itu kan rahmat Allah, sayang Allah. Tipluh ke Allah Ta'ala ne kirim rahmat ke kita. Yang secret dalam salawat, barang siapa yang bersalawat atasmu, nyo kata Jibril ya, barang siapa bersalawat atasmu 10 kali, maka Allah akan berselawat ataupun mencurahkan rahmat ke atasnya dengannya, dengan sebabnya berselawat 100 kali. Sertuh ke akan dicurahkan rahmat oleh Allah kali 10 leju. Dan barang siapa yang berselawat atasmu 100 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya. Makna berselawat Allah dicurahkan rahmat atasnya dengan 1000 kali. Dan barang siapa berselawat atasmu 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Masya Allah, luar biasa. Yang tapreh ditanya dalam selawat kepu sit, rupanya faedah selawat jahidat hat. Yang hanjit dalam selawat kepu sit, padahal ini pegah oleh Nabi hayu hat, rupanya faedah daripada berselawat. Makanya yang salah satu daripada kita ingat Nabi kita berselawat rame-rame, itulah dengan perayaan hari lahirnya baginda Nabi. Berteka galak atau orang lahir Nabi yang tak peringati orang lahir Nabi. Tadi gede tanya pun haid tak peringati. Orang tadi dengar acara maulid gembira hati itu. Diundang akan tajak. Ini kan salah satu bentuk katanya mencintai kehadiran Rasulullah ke katanya. Dengan sebab tajak kan.
Lagi gepegah karena gepegah orang yang ahli surga tanda mati goknya nyu keramat gejo oleh Allah. Mati goknya jai urung semayang manyet. Nyan menyotanya tak hadiri tak semayang manyet goknya. Oleh tanya tak ikuti jenazah goknya diusung ke kuburan goknya. Gepegah gekeun oleh Allah. Aku malu mengazab ataupun menyiksa orang-orang yang menghadiri jenazah ahli surgaku. Aku malu menyiksa orang-orang yang menghadiri jenazah ahli surgaku diiringi ke kuburnya. Nah, ini menurut karena tanya cinta kepada Nabi, itanya tak penuhi undangan-undangan maulid tagai. Nyan mentang karena narasa cinta kepada peringatan hari lahirnya Nabi, cinta kepada Nabi, ini sudah satu kebaikan. Tanya saat hana terdepu ranyo beut barakan duri maulid cukup krid kadang bahkan duri maulid. Membeok belanja apakah hana juk? Hana belanja pikiran-pikiran. Hana si pikiran berarti sumbangkan tenaga. Pokoknya beruh getanyo ambil bahagian untuk mencintai Nabi. Hebat, luar biasa. Nah, nyemban. Dia bodoh tu pega. Syukuran teh sejauh mana getanyo orangnya peduli tentang Nabi, tentang agama Nabi, tentang kecintaan kepada Nabi, maka seukuran itulah kedekatan kita ke Nabi, dengan Nabi nanti. Nah, baik salahkan Nabi di saat getanyo gutet dalam neraka ile, dudo baru gurhuang. Tak pegah ditanya pakan trip tak ni atung long ya Rasulullah. Nah, tinggal tu hana tak permun ke syariat long jemut. Ya, nyambau tai ke Nabi. Persih lagi ulung petelat-telat semayang kan nah. Ini kan ada di kisah salah sabah daripada bentuk model urung lam kubu. Watai getanya pertanyaan mungkar dan kir hanji ke jauh kena kesiksa tu. Kena guru bara api tu di atas ji. Cukup mengerikan kah? Trep kedai baru tok pahala semayang, baru puturi drawai. Lon kehnyo pahala semayang gata dalam dunia. Putakun dik tanya, "Hai pakan telat tak tajak." Long sampai-sampai lagu long kerjakan gata pakan telat tajak. Ikut le semayangnya. Nak ingat tu gata dalam dunia jamun telat-telat tak tunai long. Maka long getun le Allah Taala hanjut long bantu gata ile. Karena telat-telat tak pebut long, maka long telat long bibantuan ke gata. Menokeh urung telat-telat peduli ke Nabi. Baik salahkan Nabi tengok. Waktu tanya hana tak permun ke Nabi, ke lahir Nabi, ke syariat Nabi, Nabi juga telat mempermun ketanya. Gepedewa kadang Nabi gila ke ketanya sehingga telat-telat muton-ton susah di dalam padang mahsyar. Kadang susah di dalam neraka inan. Baru biacok le Nabi. Itu pun punya selamat iman. Hanya kejap hebat aja tentang Nabi baik tapi kemenan Nabi ketanya luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi seseorang apabila dia bersalawat atas Nabi, hanya sepatutnya lebih good. Yang afdal jih lagi nyo tak pubut. Kiban cara model tanya bersalawat ini afdal bahwa dia dalam keadaan berpaling sempurna. Dia dalam keadaan yang paling berpaling, yang paling sempurna. Dalam keadaan yang paling good, paling sempurna. Kiban keadaan paling sempurna, tentu dalam keadaan berwudu menghadap kiblat kemudian dengan tenang membaca salawat, memperhatikan kalimat-kalimatnya bebetul. Kena ukur juga dalam keadaan suci dalam keadaan sempurna, di dalam keadaan suci berwudu menghadap kiblat, mentafakkurkan diri beliau yang suci. Patadakeun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada dalam salawat itu ke Nabi Muhammad nyata tanya pakiban. Seolah-olah kita duduk di samping kubur Nabi. Getanyu tafakur bahawa getanyu sedang mengikat batin dengan Nabi. Patadakeun sallallahu ala Muhammad. Seolah-olah getanyu di samping kubur Nabi. Seolah-olah batin kita sedang nyambung dengan Nabi. Masya Allah, luar biasa. Nyah natate imata brop dengan kita bersalawat. Belagenyan terasa dalam jiwa getanyu. Salawat macam-macam dum. Allahumma salli ala Muhammad. Pokoknya banyak salawat. Berapa puji salawat yang sampai ke buka mentafakkurkan diri beliau yang suci agar dapat mencapai segala keinginan supaya terkabul disampaikan oleh Allah Ta'ala hajat-hajat katanya, keinginan katanya. Masya Allah, luar biasa. Aci tiga-tiga bersalawat lagi nyan. Katanya duduk dengan tenang menghadap kiblat dalam keadaan berwudu seolah-olah kita di dekat kubur Nabi. Nabi ni tepu katanya, nuturi katanya, tanya pun sedang nyambung perasaan hati batin dengan Nabi. Ucapkanlah salawat nyan insya Allah
mudah untuk mencucurkan air mata demi mengharapkan cinta Nabi. Masya Allah, luar biasa. Nyan nadi rasanya le urung-urung berselawat lagi nya model. Yo kan pernah tanya bagaimana cara berselawat. Nyo yang afdal ji biasalah. Kan hanjut dalam selawat dengan tak plung-plung, dengan tak puput-puput. Selawat ju ada masalah haji. Ya, bahkan orang inang yang sedang berhaid kan juga boleh berselawat hana pupu. Nyamban. Karena bukan membaca Al-Quran kan. Nyo gepegah agar dapat mencapai segala keinginan dan harapannya dan harapan. Dan dia mentartil huruf-hurufnya, ya, mentartil. Ini mentartil kan cepat. Jadi kita akan tartil bahasa tadi cepat kan? Karena tak berbanding dengan tilawah. Tilawah lambat-lambat, panjang-panjang, gede, mangge-angge, gede, malu-alun. Tartil tajam-tajam bacut, tak banding dengan tilawah. Padahal makna tartil lambat. Warattilil Qur'ana tartila. Lambatkan olehmu akan bacaan Quran kamu akan sebagai lambat yang bagus. Nah, makanya lagi benar dalam salawat tanya sallallahu ala Muhammad. Berselawat dengan lambat-lambat sambil kita nyuruh sapi. Watai kita nyuruh sapi hinan ke terasa lezatnya berselawat kepada baginda Nabi. Luar biasa. Hai, walaupun jut tidak tajam dengan tadu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam boleh, hana masalah. Tapi dengan meresapi dan lambat-lambat baca ini luar biasa. Dan tidak bercepat-cepat. Tidak bercepat-cepat. Yang kalau hendak titik entah melain dia benar tiga. Tidak bercepat-cepat dalam kalimat-kalimatnya, ya. Hana tajam-tajam tahan. Yang kalau lambat-lambat ke benar apa? Nyukan balain salah, nyukan seyogyanya, sepantasnya, yang bagusnya. Tidak bercepat-cepat di dalam kalimat-kalimatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi Nabi ini berkata dalam satu hadis, apabila kalian berselawat atasku, kata Nabi, maka perbaikilah di dalam salawat atasku. Perbaiki. Bagaimana perbaiki? Perbaiki bacaan-bacaannya yang pertama. Bacaan itu dengan bacaan yang benar. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui, barangkali hal itu akan dilaporkan kepadaku. Ya, karena tanyo handa tatepu kepegah. Kadang-kadang tengah gedanyo berselawatnya lagi nyan model takun, relah-relah takun. Padahal nyan tengah gelapor selawatnya kepada Nabi. Lagi dak pegah puno. Artinya putra kena pegah selawat yang tayo baca, nya gelapor ke debat Nabi selawatnya. Hebat, luar biasa. Nah, bak Nabi kena gelapor oleh malaikat bahawa getanyo tam selawat ke Nabi geputuri getanyo. Cuman tip-tip saah tayo tam selawat, tip-tip saah malaikat geputuri getanyo. Nah, disampaikan salawat kepadamu wahai Rasulullah daripada pulan ben pulen, tempat jih di pulan, bangsa jih pulan, mandum geputuri getanyo. Sehingga getak geturi oleh Nabi. Hai tanya tak kirim hadiah ke Nabi dengan bersalawat. Kibah geputuri oleh malaikat. Bertanya orangnya dalam dunia mantang, bertega ya itat hadiah oleh-oleh ke tanyo. Hana taturi urang nyanto, tu mau urang turi tanyo sagai. Ya, sehingga kai kirim oleh-oleh hadiah kan kata puturi sit. Urangnya ke kai puturi sit tanyo kan. Puturi urang nyan bak tanyo, le urang lain yang kirim hadiah. Nyon hadiah di pulan-pulan. Ka, tanyo dah ucapkan terima kasih. Kan nyan trip sabi dikirim selawut. Sabi dikirim hadiah ke tanyo. Bak sabahura kan timbul keinginan katanya untuk berjumpa dengan dia. Begitulah Nabi Muhammad, luar biasa, berjumpa dengan umatnya. Hebat. Hayu. Ya, maka katakanlah. Maka menyutanya salawat kelum, maka katakanlah kata Nabi nya salah sabuh bentuk. Salah sabuh bentuk salawat ke Nabi. Dibantakeun Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ba'athhul maqamal mahmudal ladzi yaghbituhu fihil awwalun wal akhirun. Riwayat Ad-Dailami, hadis itu mauquf kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai kepada Ibni Mas'ud. Hinan terhenti hadis tersebut. Nyambatnya hadisnya, dan sekaligus hadis itu adalah
bentuk model salah satu daripada bentuk selawut. Selawut kan. Maka bacalah. Nya di antaranya hana mesti selawutnya. Ya, dan perkataan penyusun qasidah adanya kan berbentuk syair kitabnya. Perkataan penyusun qasidah putra gekeun lam dilikeun al Mustafa. Nyo kabih. Kabih wassalatu wassalamu alal Mustafa ini. Selawut dan salam kepada al Mustafa. Nyo kagepeuh cuma makna Mustafa. Al Mustafa maksudnya orang yang terpilih dari seluruh makhluk. Makna Mustafa terpilih, orang yang dipilih daripada seluruh makhluk. Beliau lebih afdal daripada para malaikat. Nabi Muhammad nya lebih utama daripada malaikat, lebih hayu Nabi Muhammad dengan malaikat. Dan perkataan beliau kena ini wa ala alihi kena, dan juga selawat dan salam bertercurah kepada keluarganya Nabi. Maksud keluarga Nabi itu siapa? Maksudnya semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau. Para nabi berbeda pendapat pada tafsir keluarga ataupun al-nabi itu. Para ulama na padi-padi boh macam na padi-padi boh pendapat dalam mentafsirkan, dalam menjelaskan makna daripada al. Tak itu berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut jumhur ulama, nyukun Imam Syafi'i, menurut sekelompok para ulama, arti jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama, keluarga Nabi adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah namanya al-Nabi, keluarga Nabi. Bantu nak keluarga Nabi, nak sahabat Nabi. Sahabat Nabi la ilm. Ada yang dikenal al-Nabi, kena ini keluarga Nabi. Hanjijuk kepada Nabi, keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Arti Bani Hashim, keturunan Hashim. Arti Bani Muttalib, keturunan Muttalib. Muttalib itu bukan Abdul Muttalib, salah-salah. Dia dah fikir dia dah gekun Bani Hashim, Bani Muttalib. Muttalib itu Abdul Muttalib, salah. Muttalib dan Hashim ini adalah dua saudara kandung, seibu sebapa. Sedangkan Muttalib ini anak daripada Hashim. Ini kan Abdul Muttalib, Hashim. Kakek Nabi yang pertama adalah Abdul Muttalib. Ayah daripada Abdul Muttalib, Hashim. Hashimnya punya saudara kandungnya bernama Muttalib. Jadi adiknya, saudara kandungnya bernama Muttalib, anaknya bernama Abdul Muttalib. Jadi Muttalib dan Hashim ini adalah dua saudara kandung. Jadi keturunan mereka berdua inilah keluarga Nabi. Dari Hashim menurunkan Nabi Muhammad, dari Muttalib keturunan-keturunan yang lain. Yang kejut entah urangnya kena keturunan Sayyid dan keturunan Habib dah kaitannya. Itulah keturunan dari Hashim dan Bani Muttalibnya. Ya, Hashim ampun Muttalib, Hashim Abdul Manaf wadahnya. Abdul Manafnya ayah daripada Hashim dan Muttalib. Nyembah dua urangnya. Beda kaitannya Muttalibnya Abdul Muttalib, punya Muttalibnya Abdul Muttalib, hana payah pegah keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalibnya memang anak Hashim, tabah keturunan katanya. Nya lain dua ke. Lagi tanya nak adik dia nak saudara tu. Keturunan tanya dan keturunan adik itu. Nya kan lain tanya dengan adik itu. Keturunan ji juga deh. Keturunan tanya. Nya muna ke antara Hashim dan Muttalib. Hanya untuk ngata tadi siapa Hashim itu dan siapa Muttalib itu. Jadi dua mereka itu adalah dua saudara kandung. Dua mereka. Jadi menurut Imam Syafi'i, yaitu kepegang mayoritas ulama berpendapat bahawa maksud daripada keluarga Nabi itulah keturunan daripada Hashim dan keturunan daripada Muttalib. Hidih gicau on kala. Kan Nabi mentang, kan anak-anak Siti Fatimah mentang, keturunan Sayyidina Ali mentang kan. Yang laginya nilai pendapat jumhur ulama. Dan ada pendapat lain menyatakan mereka adalah anak-anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Berarti menyebutkan anak daripada keturunan Fatimah, hanaruh daripada keturunan Muttalib.
karena Fatimah itu turunan daripada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu kedih musambung bak Hashim, bukan bak Muttalib. Nah, berarti rat Nabi mentang, dan rat Nabi dititik lagi rat Siti Fatimah. Nah, keturunan Fatimah. Dan ada pendapat juga semua orang mukmin yang bertakwa, nyangka keluarga besar apa yang ada ubena urang beriman yang bertakwa kepada Allah Taala nya mandum keluarga Nabi. Ya, nya kaji utan nah punya pendapatnya. Hanafi ke bekas sahabat Nabi dak mende. Ya kan sahabat. Nah, lagi urang semasa udip ke Nabi yang beriman ke Nabi. So mantang cukup jai urang buat bertanya nya mandum sahabat boleh. Hanya kagak pemakna al lagi nya. Al ahli keluarga. Jadi ada pendapat semua orang mukmin yang bertakwa, dan ada juga pendapat semua ummatul ijabah. Monyo semua ummatul ijabah, nyan adalah semua umat Nabi Muhammad yang mukmin ya hukum juga. Tah umat ijabah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin yang beriman. Nyan umat ijabah kan. Ada umat dua. Yang pertama umat dakwah, yang kedua umat ijabah. Nabi Muhammad waktu diutus oleh Allah Taala ke manusia, nyan manusianya terbagi dua. Nah, yang pertama nagakeun umat dakwah, dan yang kedua umat ijabah. Umat dakwahnya cuma Nabi Muhammad gesampaikan agama awaknya tapi hai terima dakwah Nabi. Cuma Nabi ge dakwah saja, sekedar dakwah, hanya sekedar dakwah. Yang kedua, dakwah Nabi itu diijabah. Yang kedua urung beriman. Yang kejut, salah sabah nikmat yang paling raya hadirnya Rasulullah walaupun ke kafir gede. Kan hadirnya Rasulullah ke kafir, cuman kafirnya tidak masuk dalam umat ijabah. Dia hanya masuk dalam umat dakwah. Artinya dia juga didakwah oleh Rasulullah untuk masuk Islam, namun mereka tidak mengijabah, sehingga dakwah Nabi hanya tinggal sebagai dakwah, sehingga mereka itu kafir. Gedanya umat ijabah tak terima dakwah Nabi sehingga mukmin tu. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa umat ijabah itu adalah umat Nabi Muhammad yang mukmin, nyan umat ijabah. Ya, umat ijabah nyan adalah al Nabi, keluarga Nabi. Nah, yang pegah lagi nyan. Munyo-munan boh mukmin nyan maksud, boh mukmin nyan ya hana maksud, nya mandu-mandu mereka itu masuk dalam keluarga Nabi. Munyo lagi yang ada pemakna. Dan pendapat yang dipilih oleh sebahagian ulama, pendapat yang dipilih oleh sebahagian ulama mutaakhirin, bahwa maksud keluarga ya, tidak dimaksudkan secara umum. Maksud daripada keluarga Nabi kan maksud secara umum, tetapi diartikan pada tiap makam dengan yang sesuai. Artikan pada tiap makam, tiap derajat, tiap kedudukan yang sesuai. Jadi baik pemakna umum yang sesuai lah. Watatakeun keluarga Nabi tahu sesuai. Bani Hashim, Bani Muttalib sesuai. Yang keluarga Nabi yang keturunan uronyo takeun legedanyo, keturunan Sayyid dan keturunan Habib takeun. Ya. Yang boleh jadi kan Sayyid itu rat Bani Hashim, Habib itu rat Muttalib atau sebalik. Menyuri nang syarifah kan. Keturunan Habib, keturunan Sayyid, nya menjadi pegahnya keturunan Rasulullah. Ya, maka pada perkataan kena gekeun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ali sayyidina Muhammad, yang diartikan dengan seluruh umat ijabah. Makna pu ya Allah curahkan olehmu rahmat dan saja salam rahmatmu di atas Sayyidina pemimpin kita yaitu Muhammad, dan wa ali keluarga Sayyidina Muhammad. Jadi keluarga Sayyidina Muhammad di situ bermakna adalah seluruh umat ijabah. Ubena umat ijabah, umat yang terima dakwah Nabi untuk masuk Islam. Walaupun gede ini hana taat ika Allah. Nya umat ijabah kan asai karena Islam. Nya mandu-mandu masuk dalam al-Nabi keluarga Nabi. Jadi disesuaikan rupanya menurut kiban maksud dalam salawat itu. Ya, makna disesuaikan bunuh. Jadi keluarga Nabi itu kan banyak pendapat menyatakan keluarga Nabi. Maka menyemunan tiga dalam selawatnya kita pertama keluarga Nabi seluruh urung beriman.
Tiga ke hanjut, mesti keturunan Fatimah saja. Tiga ke hanjut, hanjut menan, tapi keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini lagi yang nyo makna yang dipegang, yaitu diartikan keluarga Nabi itu, yaitu menurut makam yang sesuai. Makanya waktu tiga keluarga Nabi nyo adalah cuma daripada Fatimah saja, keturunan Fatimah. Takkan dari Fatimah kan yang melahirkan keturunan sampai untuk Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, itu juga merupakan keturunan dari Fatimah. Nabi Muhammad hana puntung keturunan, kan lagi kita nyo punya anak-anak agam puntung keturunan tu. Nabi Muhammad ke bangsa juga keturunan walaupun dari Siti Fatimah. Nabi Muhammad kan hana lahir, kan hana agaknya ni agam yang raya kan. Hana mandu mana anak Nabi agam mandu meninggal robot. Ubuk-ubuk meninggal. Anak yang ini yang merupakan kawin dan cucu-cucu lagi Siti Fatimah. Salah satu hikmah oleh Allah Taala diwafatkan anak-anak Nabi itu waktu kecil adalah supaya tidak ada sangkaan dan dakwaan Nabi Muhammad itu diteruskan pangkat kenabian oleh anaknya. Sehingga hanapat urung pegah. Jadi Nabi yang oleh Nabi Muhammad, yaitu anak ge untuk hana, jadi semuanya diwafatkan oleh Rasulullah. Sehingga ge tinggal itu Yainang tidak ada Nabi, karena syarat jadi Nabi itu laki-laki. Tanya ini seorang Rasul, seorang Nabi itu adalah bermanusia. Olehnya manusianya yang paling saleh, yang paling taat, yang paling alim bak zamannya. Yang benar yang paling good akhlak bak zamannya. Olehnya ibnu bashar, anak manusia. Angka ada perkataannya. Anak manusia kan dari jin, kan dari malaikat, dan juga beragam. Hana Nabi dari kalangan urinam. Cuman lagi anak Nabi Muhammad, yaitu Siti Fatimah, melahirkan keturunan-keturunan Nabi, maka tidak putus keturunan-keturunannya. Kalau kita tanya hana bang saleh ke kita tanya menyodari anak inang tu kan, anak inang tanya na anak je, ibu na anak ibu maji Muhammad, nan tanya Abdullah, awhatai panggil sehingga Muhammad bukan lagi bin Abdullah, bin Yahdra wadiji, Yahdra Ibrahim, kakak Muhammad bin Ibrahim, kan ratmai ke kita tanya sambung, gadah keturunan. Jira anak agam yang sambung. Yang kita tanya punya Nabi hana. Jadi mantap sambung keturunan. Yang kejut, baik tak pegah lagi tanya keturunan Nabi Muhammad telah putus, tidak ada. Keturunan Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu masih ada, masih hidup. Yang lagi Imam Mahdi, dan ada hadis yang Nabi pegah bahawa Imam Mahdi itu gepegah tidak urang yang akhir akan lahir sehingga di akhir zaman yang namanya menyerupai namaku. Angkat lagi nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah. Itulah dia keturunanku nantinya. Dia akan datang setelahku dan akan dikembangkan dalam agama Islam, teman tengok, disatukan umat dalam tengok. Itulah Imam Mahdi. Itu keturunan Nabi. Ya, nyan ban ka. Nyo kerjaan no menteng. Matanyo takwal ilahi madaru kulli saadatin. Haba kitabnya berupa syair, berupa kasidahnya berupa syair, tapi syair itu isinya tasawuf. Jadi tapi mantalah mukadimah, panjang mukadimahnya kan uraian mandung pegang. Kibana putrana perlihatannya. Jed. Baca Sayyidina. G4 selawut kana Sayyidina biasa dan tulis selawut berkahana Allahumma salli ala Muhammad ajunya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya puna yang lebih baca Sayyidina. Ya betul. Getulis dalam kitab I'anatul Talibin dalam gebegat menyorot luar gebegat la ba'sa ziyadah Sayyidina. Watai tanya ta baca tasawuf akhir takun Allahumma salli ala Muhammad nyu tidak mengapa dilebihkan Sayyidina. Kasabo gepegak dalam yusannu disunatkan membaca Sayyidina saat getanya mengucapkan salawat kepada Nabi. Menyemenan hukum membaca Sayyidina itu bagaimana? Hukumnya adalah sunat. Kita tak pegah tanya hanjit baca Sayyidina. Sebab ipegah le awak pu yang benci ke Nabi putra. Syiah. Kau Syiah? La tusawwiduni fi salawatikum. Jangan kamu mengucapkan sayyidi kepadaku dalam salawat-salawat kamu. Ini salah. Karena itu hadis maudhu, hadis yang ditolak oleh para ulama. Karena ibu katakan kan, jangan kamu membaca sayyidina, la tusawwiduni fi salawatikum.
Jangan kamu membaca Sayyidina. Nyat ipegang haibi baca Sayyidina itu salah. Tapi kalau tak lupa dalam kitab disunatkan menambah kalimat Sayyidina saat kita membaca salawat kepada baginda Nabi. Hai ke Nabi pada mungkin Muhammad manteng terpanggil lilai. Kiban dia menakat dah pegatlah gelar mentikrek yang ged. Lakap tikrek lakap Nabi, gelar Nabi cukup jai. Sayyidina Habibina Maulana cukup jai. Mentikrek baik tatama pada tersebut nama yang mulia, maka bacalah Sayyidina. Karena mengucapkan Sayyidina sebelum ucapan Muhammad itu adalah hukumnya sunat. Walaupun hidayah ke pegah bak tasyahud akhir. Nyambakan baca selawat ni ada hina ke tulis pakai ban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tak ke. Nya ke ban hukum baca Sayyidina? Ya. Ke ban, ya. Tigalamna Nabi Muhammad na selawat. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejut selawatnya pajan kana tigalamna Nabi Muhammad. Ya, cerita dalam kitab kitab Jawahar Mauhub walubut nanti ingat cerita kisahnya saat malaikat Jibril dicipta oleh Allah Taala. Yang diciptakan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu hanya seonggok makhluk yang tidak pernah tahu menahu siapa dirinya. Ditna selama 10 ribu tahun ke berkah. 10 tahun malaikat Jibril nyo Nabi Nabi Muhammad Nabi Adam golomna mendum. Golomna manusia. 10 ribu tahun Nabi malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Taala hana gedepunan getonan gigoknya. Cuma menan sagai duda ke oleh Allah, ya Jibril qaddisni, wahai Jibril sucikan olehmu akan daku. Gebacalah nya baru gedepu oleh Jibril. Oh nan goknya Jibril, gebacalah oleh Jibril putra gebaca subhanal malikil quddus selama 10.000 tahun. Kemudian oleh 10.000 tahunnya gekelam oleh Allah, ya Jibril hamidni, tahmid puji olehmu akan daku. Gebacalah alhamdulillah 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 selama 10.000 tahun. Olehnya gekelam oleh Allah Taala, ya Jibril majidni, puji olehmu akan daku. Ucapkanlah malaikat Jibril itu ungkapan-ungkapan puji selama 10.000 tahun. 10.000 tahun berzikir kepada Allah Taala dengan mengagungkan Allah Taala. Duduk tehahlah terbuka hijab gekalan di tiang-tiang surga metulih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiga getanya oleh Jibril, ya Allah, oleh Jibril ba Allah, ya Allah so Muhammadnya. Ya, gekal oleh Allah Taala, hai Jibril, Muhammad itu adalah salah sirau daripada hambaku yang tidak akan kuciptakan dia, yang tidak akan kuciptakan segala-gala melainkan karena kuciptakan dia. Tidak akan kuciptakan surga dan neraka melainkan karena kuciptakan dia. Tidak akan kuciptakan langit dan bumi melainkan karena kuciptakan dia. Nyuperti lagi keberah bunuh pai laulaka. Yang handlung ciptakan sesuatu melainkan karena dia. Itulah dia Muhammad. Salah sirau hambalun yang menciptakan mandum-mandum makhluk, itulah karena dia. Maka sekarang berselawat olehmu kepadanya. Maka selawatlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad selama 10.000 tahun. Anda pegah? Kalau Nabi Muhammad selawat kan? Nah, yang menan dicerita di dalam kitab Jawahar Mauhub. Yang kali tabut ke bawah tenin. Trip raja bab-bab selawat. Jadi jawabannya, apakah ada salawat sebelum Nabi Muhammad ada? Bahkan Nabi Adam sendiri egoknya kejelame ke Siti Hawa kan selawat 10 go. Selawat 10 go. Yang kejut salah sabah kelebihan selawat ke bangga berhelikot. Hamil helikot angkali tabut, yaitu orang yang paling banyak di antara kalian berselawat kepadaku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak di antara kalian memiliki isteri dalam surga. Tengok. Orang yang paling le perumah dalam surga, tengok. Yang ke orang yang paling le berselawat. Jadi selawat ini juga merupakan jilami Nabi Adam ke Siti Hawa berselawat. Jadi tanda pegah sebelum ada Muhammad rupanya salawat itu telah ada. Kenapa telah ada salawat? Karena rupanya Nabi Muhammad ini telah dikenal jauh sebelum ada makhluk di dalam dunia ini. Karena keputri oleh Allah yang dikno hebat tak rupanya Nabi Muhammad. Yang keban jawaban. Kah? Menyuka kaji wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu